Skuad Garuda ambil keuntungan dari Vietnam. Sintayong disarankan ubah taktik. Pemain andalan timnas Indonesia U23 di berbagai sektor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beri saran ke STY, Coach Justin optimis timnas lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Penurunan performa timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong pada 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendapat sorotan tajam dari pengamat sepak bola Coach Justin. Dikutip dari R66 Sport, Coach Justin tidak ragu mengkritik Sintayong yang blunder dalam menerapkan strategi. Pasalnya menghadapi Irak dan Filipina, Sintayong tidak mengubah pola bertahan. Coach Justin menyatakan bahwa pola 3 back yang diterapkan oleh Sintayong dalam pertandingan terakhir tidak cocok dengan gaya permainan timnas Indonesia, terutama dengan format 3 back yang diatur Sintayong. Coach Justin menyarankan agar Sintayong memiliki keberanian untuk mengubah pola permainan, khususnya dengan menggunakan 4 back, 2 diantaranya sebagai center back untuk lebih mudah berkoordinasi. Selain itu, menurut Coach Justin, ada koordinasi yang luput di lapangan sehingga mengakibatkan buruknya performa individu pemain timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir. Kali ini gue kritik Sintayong. Sintayong harus punya nyali untuk bermain dengan 4 back, 2 center back yang lebih gampang koordinasi daripada 3 center back, tegas Coach Justin. Kendati demikian, Coach Justin tetap yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu hingga Maret dan Piala Asia di bulan Januari, Coach Justin melihat hal itu sebagai peluang bagi Sintayong untuk menyempurnakan strategi timnas Indonesia. Pemain andalan timnas Indonesia U23 di berbagai sektor. Pertama, Justin Hubner. Saat Piala Asia U23 2024 dimulai, Justin Hubner diprediksi akan resmi memiliki paspor Indonesia. Sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U21, Hubner bukanlah pemain biasa. Selain kekuatan bertahan yang konsisten, bek berusia 19 tahun ini juga dapat diandalkan untuk mencetak gol melalui situasi bola mati. Hadirnya Justin Hubner akan menjadi solusi bagi Sintayong usai Elkan Bagot mengalami penurunan performa kala menghadapi Irak dan Filipina beberapa waktu yang lalu. Kedua, Marcelino Ferdinand. Ketidakhadiran Marcelino Ferdinand di lini sentral telah terbukti memberikan dampak signifikan pada performa timnas Indonesia. Pelatih Sintayong dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melihat aksi gemilang gelandang berusia 19 tahun ini. Dalam formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Sintayong, Marcelino Ferdinand diharapkan akan berperan sebagai gelandang double pivot. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai playmaker jika situasi mengharuskan. Ketiga, Ramadhan Sananta. Sejauh ini, Ramadhan Sananta sering menjadi opsi cadangan di lini depan baik untuk timnas Indonesia senior maupun U23 di bawah asuhan Sintayong. Dengan Piala Asia U23 2024 berjarak sekitar 5 bulan, Sananta memiliki kesempatan untuk menarik perhatian pelatih dengan penampilan apik di Liga 1 musim ini. Peningkatan kekuatan fisiknya juga bisa menjadi kunci bagi Sananta untuk menjadi penyerang utama baik di timnas Indonesia senior maupun U23. Dengan 3 pemain andalan tersebut, harapan untuk melihat timnas Indonesia U23 melangkah jauh di Piala Asia U23 2024 semakin terbuka lebar. Kendati demikian, kunci utama tetap pada persiapan dan kinerja kolektif tim untuk meraih hasil maksimal di turnamen prestisius ini. Piala Asia 2023 kian dekat. Skuad Garuda ambil keuntungan Vietnam. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai memiliki satu keuntungan dibandingkan dengan timnas Vietnam menjelang duel kedua tim di Piala Asia 2023.
Sebagaimana diketahui, keduanya akan saling beradu di grup D bersama Irak dan juga Jepang. Menjelang tampil di turnamen terbesar di Asia itu, baik timnas Indonesia dan Vietnam akan melakukan persiapan matang. Skuad asuhan Sintayong memilih menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum bertolak ke Qatar selaku tuan rumah Piala Asia 2023. Rencananya, skuad besutan Sintayong itu akan mulai TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024 sebelum laga perdana yang akan berlangsung pada 10 Januari 2024. Dengan kata lain, skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 pekan untuk mempersiapkan diri. Berbeda dengan timnas Indonesia, Vietnam hanya akan menjalani TC di negara sendiri sebelum bertolak ke Qatar. Selain itu, tim asuhan Philipp Troscher tersebut juga memiliki waktu persiapan yang lebih singkat. Dikutip dari Bongda 24 Hour, Liga Vietnam musim ini akan diliburkan sementara setelah pekan ke-8. Keputusan tersebut diambil guna memberikan ruang bagi tim nasional untuk mempersiapkan diri sebelum Piala Asia 2023. Menurut rencana, timnas Vietnam akan mulai berkumpul untuk menjalani TC pada 28 Desember mendatang. Artinya, skuad Garuda memiliki keuntungan waktu persiapan yang lebih panjang sekitar sepekan dibanding dengan Vietnam. Keuntungan ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Sintayong. Terlebih pertemuan kedua tim kemungkinan akan menjadi penentu kelolosan mereka ke babak 16 besar. Sebab dua tim lain yang menghuni grup D di atas kertas lebih diunggulkan daripada timnas Vietnam dan Indonesia.